Saudaraku, kalau kita lihat para pembenci Sadaf Alawi ini, para pencaci maki para habaib ini, yang mereka secara terang-terangan berani mencaci maki, melontarkan perkataan-perkataan, melontarkan fitnahan-fitnahan, caci makian, ataupun yang masih tetap menjaga lisannya, tidak terlalu vulgar menunjukkan kebenciannya, tapi arahnya adalah memojokkan para habaib, mencari-cari atau memanfaatkan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh oknum habaib, sehingga membangun narasi bahwa tujuan mereka adalah agar umat ini jauh dari para habaib, meragukan tentang nasab para habaib. Bahkan sudah mulai muncul ya opini-opini bahwa fitnah, ya bukan opini, yaitu fitnah yang menyatakan bahwa para habaib itu adalah Yahudi, keturunan Yahudi, dan yang mengatakan bahwa, yang menuduh bahwa DNID dan juga Muso itu adalah Ba'alawi. Ini bagi kalangan orang-orang awam, orang-orang bodoh, mereka akan mudah saja percaya. Tetapi bagi orang alim, bagi orang-orang yang cerdas, orang-orang yang waras, tidak akan begitu saja mudah percaya dengan hoax-hoax seperti itu. Kabar mengenai tentang bahwa DNID adalah keturunan Ba'alawi sudah diklarifikasi, sudah dijawab dengan tegas oleh Rabithah Alawiyah bahwa itu adalah fitnah dan itu adalah tidak benar. Saudaraku, kalau kita lihat para gerombolan-gerombolan tim hurinya yang di kalangan bawah, ya, kalangan orang-orang awam, yang mereka ini menjadi pembenci para habaib, yang anti terhadap para habaib, pencaci maki Ba'alawi, itu rata-rata mereka ini, sebatas yang saya ketahui ya, karena sudah ada beberapa orang yang sempat bertemu dan juga sempat ngobrol dengan saya, sempat berdiskusi, ya kita santai, kita tidak perlu ngotot-ngotot, tetapi arahnya dari pembicaraan mereka, orang-orang, beberapa orang yang sempat ketemu dengan saya itu, yang mereka berpendapat menjadi pendukung daripada Imaduddin dan menunjukkan sikap ketidaksukaannya terhadap para habaib, itu mereka rata-rata orang-orang ke bawah ini, orang-orang yang loyal menjadi pendukung Jokowi, berada di barisan pendukung Jokowi, dan dari partai-partai yang memang bisa dikatakan sebagai partai-partai pendukung Jokowi. Kemudian kalau kita lihat ya, para pembenci Sadaf Alawi ini orang-orangnya itu tidak jauh berbeda. Maksudnya tidak jauh berbeda dengan orang-orang yang memang sejak dulu menyuarakan, menunjukkan sikapnya, kampanye tentang anti Arab, menunjukkan ketidaksukaannya terhadap orang Arab. Jadi rata-rata yang bercokol di kelompok gerombolan para pembenci Sadaf Alawi ini, pembenci para habaib ini, mereka ini rata-rata jenis-jenisnya ya orang-orang seperti itu saja. Misalnya seperti tokoh-tokoh liberal, orang-orang yang memang memiliki pemikiran liberal, orang-orang sekuler, orang-orang kafir, bahkan ya orang-orang yang di luar Islam itu menggunakan momen ini, memanfaatkan ini untuk menimbrung. Dan juga orang-orang munafik. Orang munafik ini yang susah, karena orang munafik ini secara zahir mereka menampakkan keislamannya, mereka beridentitas Islam, tetapi mereka anti sekali dengan syariat Islam. Misalnya orang Islam tapi kalau dengan jenggot ini anti. Mereka tuduh jenggot itu sebagai budaya Arab. Cadar misalnya, anti sekali, bahkan benci, bahkan suudon. Kalau melihat orang bercadar itu pikirannya itu
sudah pikirannya itu ekstremis, teroris gitu. Jadi mereka anti sekali dengan syariat Islam. Orang pakai gamis, orang pakai memelihara jenggot, pakai imamah misalnya, orang yang berpakaian ala-ala Timur Tengah misalnya, mereka tuduh mereka ini tidak tahu diri katanya. Di sini itu Islamnya Islam Nusantara, ini di Nusantara bukan di Arab. Jadi mereka mencoba untuk mengkotak-kotak, ya, untuk membeda-bedakan dengan Islam Arab dengan Islam Nusantara. Dalam metodologi dakwahnya mungkin benar. Kita harus menyesuaikan. Kita berdakwah di mana? Artinya metode dakwah di Timur Tengah, di negara Arab dengan di Nusantara mungkin berbeda. Tetapi Islam itu sudah kamil. Islam itu dinun kamilun. Islam itu agama yang sempurna. Dan Islam adalah dinun samilun, agama yang lengkap. Tidak butuh pengurangan, tidak butuh adanya Islam Nusantara misalnya. Islam ya Islam saja. Islam adalah bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tentu sesuai dengan pemahaman para ulama salafus solih, para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Kalaupun terjadi perbedaan-perbedaan di dalam urusan furu', itu sesuatu yang biasa saja dan itu sah-sah saja sebagai kekayaan intelektual, sebagai hasanah keilmuan. Misalnya di dalam masalah fikih yang sifatnya istihadi, yang bersumber dari atau pengambilan dari dalil-dalil yang sifatnya dhoni, tidak qat'i, itu perbedaan pendapat hal yang biasa. Dan perbedaan pendapat di antara para ulama itu merupakan rahmat. Tetapi di dalam usuluddin, Islam ini memiliki prinsip, ya, dan tidak boleh berbeda di dalam masalah akidah. Kita kembali kepada kelompok-kelompok yang saat ini sedang terus menyuarakan, berkampanye tentang anti Ba'alawi, anti Habaib, anti Yaman. Sekali lagi saya katakan, rata-rata mereka adalah pendukung Jokowi. Dan mereka rata-rata dari kalangan orang-orang alimnya, orang-orang yang mungkin ustadz atau akademisi, atau bahkan politisi ya, yang berada di gedung MPR, yang mereka juga menjadi salah satu anggota DPR, yang menjadi pendukung ataupun berada di kelompoknya para pembenci Sadaf Alawi ini, rata-rata mereka adalah orang-orang sekuler, orang-orang liberal, bahkan orang-orang kafir, orang-orang munafik, yang memang tujuan mereka sebenarnya bukan anti Arab, bukan anti Habaib, bukan anti Yaman, tapi tujuan mereka adalah lebih dari itu. Tujuan mereka adalah memiliki misi dan tujuan. Tujuannya adalah mereka anti-Islam, sehingga mereka ingin melemahkan dan menghancurkan kekuatan Islam. Dengan cara apa? Ya dengan cara menjauhkan umat Islam ini dari para ulama, dari para habaib, menanamkan rasa ragu dan juga tidak yakin terhadap agamanya sendiri. Bahkan merasa malu menunjukkan identitas dirinya sebagai orang muslim. Jadi kalau orang berjilbab dikatakan so alim, orang yang menutup aurat dengan sempurna dikatakan so alim. Ini Islam Nusantara bukan Islam Arab. Ya, jadi ini adalah upaya-upaya pendangkalan akidah, sehingga di saat umat Islam, kaum muslimin sudah mulai ragu, mulai tidak memiliki kepercayaan diri untuk mengamalkan agamanya, maka disitulah Islam akan menjadi lemah dan Islam akan kehilangan kekuatannya. Sehingga di Nusantara ini Islam hanya menjadi mayoritas secara hitungan saja, secara identitas, tetapi tidak memiliki kualitas. Semoga Allah menyelamatkan kita semua dan Allah tetapkan menjadi orang Islam yang istiqomah sampai akhir hayat dan diberikan husnul khotimah.